Kalau Teacher Intan bagaimana kabar hari ini? Teacher Intan kurang lebih sama seperti Teacher Nina, puji Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan keadaan anak-anak di rumah? Sehat? Teacher berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, teacher minta anak-anak duduk yang manis, ambil posisi doa, tangan di dada, mata ditutup. Kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teacher minta anak-anak mempersiapkan buku tulis, buku pena 2A, dan alat tulis. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, di awal pembelajaran ini, teacher mau mengajak kita semua untuk mendengarkan cerita yang terdapat, yang teacher sudah siapkan di sini. Jadi sebentar teacher baca, anak-anak bisa mendengar sambil menyimak teks yang ada. Nah, jadi dari cerita ini nanti anak-anak bisa melihat, bisa mengetahui apakah tindakan sikap yang dilakukan oleh Edo, Mutiara, dan Beni, mereka menerapkan tidak dalam kehidupan mereka itu sila keempat dan kelima. Nah, sekarang teacher baca, anak-anak dengar, bisa sambil menyimak teks yang ada ya. Baik, Edo, Mutiara, dan Beni hendak bermain sepeda. Tetapi sepeda yang tersedia hanya satu, yaitu sepeda milik Edo. Akhirnya, mereka bersepakat untuk berunding menentukan siapa yang terlebih dahulu memainkan sepeda tersebut melalui tarik lot. Dan ternyata yang mendapat giliran bermain sepeda terlebih dahulu adalah Mutiara, berikutnya Edo, kemudian yang terakhir adalah Beni. Saat bermain, masing-masing menunggu giliran dengan sabar. Tampak Edo, Mutiara, dan Beni bermain dengan riang. Nah, kita sudah baca ceritanya kan? Jadi di cerita ini kita tahu bahwa Edo, Mutiara, dan Beni, mereka bertiga. Dan sekarang mereka mau bermain sepeda. Tetapi sepedanya hanya satu. Tapi apakah Edo mau meminjamkan sepedanya? Ternyata Edo mau meminjamkannya. Maka dari itu mereka berunding. Jadi supaya jangan ada pertengkaran di antara mereka, rebutan siapa yang lebih dulu, akhirnya mereka dengan bijak, mereka punya kesepakatan bahwa kita berunding. Nah, jadi berundingnya dengan cara apa? Mereka berunding melalui cara tarik lot. Nah, jadi anak-anak, di situ Mutiara, Edo, dan Beni, mereka berunding. Nah, berunding itu artinya apa ya? Atau yang kalian tahu berunding itu apa? Ya, berunding itu adalah berdiskusi. Minta maaf, maksudnya berunding itu artinya sama dengan berdiskusi. Nah, jadi di cerita tadi, Mutiara, Edo, dan Beni, mereka itu berunding. Berarti mereka berdiskusi. Mereka menentukan siapa yang terlebih dahulu dengan cara berdiskusi. Itu merupakan perilaku yang sangat baik. Bukan dengan rebutan, oh saya duluan, saya duluan, saya duluan. Tidak, mereka berunding. Nah,
sikap yang telah dilakukan mereka bertiga, berunding atau berdiskusi tadi, itu merupakan bentuk pengamalan sila yang keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang simbolnya adalah kepala banteng. Nah, berdiskusi itu setiap orang yang mengikuti diskusi atau musyawarah tadi, mereka itu mempunyai hak untuk memberikan pendapat. Jadi bukan hanya ketua kelompoknya saja, atau satu orang saja, atau dia saja yang boleh berikan pendapat, dia tidak boleh. Tidak. Jadi di saat berdiskusi, semua orang itu punya hak untuk memberikan pendapatnya. Nah, saat seseorang memberikan pendapatnya, yang lain itu wajib mendengarkan. Jadi bukan berarti Edo sedang berbicara, lalu Mutiara dan Beni mereka bercerita atau omong yang lain. Tidak. Jadi di saat satu orang berbicara, yang lainnya itu harus mendengarkannya. Harus menyimak baik-baik. Nah, setelah itu, jadi di saat memberikan pendapat, belum tentu pendapat yang diberikan itu disetujui. Nah, jadi jika pendapat kita tidak disetujui, bukan kita memaksa harus terima pendapat saya, tidak. Atau kamu harus dengarkan pendapat saya, karena pendapat saya ini paling bagus, paling baik. Tidak. Tetapi di saat orang lain, di saat kelompok dan teman-teman lain tidak menerima pendapat kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh memaksa. Nah, jadi biasanya dalam diskusi itu biasanya ketua kelompok itu dia meminta pendapat kepada teman-teman yang lain. Bagaimana, apakah kita bisa terima pendapat ini? Nah, di saat menolak pendapat itu, tidak boleh tolak dengan cara yang tidak baik, tetapi kita harus tolaknya sampaikan dengan halus, secara halus. Nah, jadi seperti itu agar tidak terjadi pertengkaran juga, karena biasanya ketika pendapatnya itu tidak diterima, itu biasanya orang merasa kecewa. Ditambah lagi kalau seandainya ketua kelompoknya bilang pendapatnya kurang bagus, tidak. Jadi saat kita menolak pendapat itu, harus bicaranya tuh halus, kata-katanya halus ya. Jadi jangan tolak, tidak bisa pendapat kamu tuh saya tidak bisa pakai. Tidak boleh, itu salah yang seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan terakhir tadi bahwa saat bermusyawarah, saat berdiskusi, semua itu mempunyai hak untuk memberikan pendapat. Nah, tadi Mutiara, Edo, dan Beni, mereka itu juga menunjukkan sikap yang menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas. Nah, tadi kita lihat bahwa Mutiara, Edo, dan Beni, mereka ini sudah melakukan diskusi mereka. Jadi mereka bilang tadi mereka pakai tarik lot. Nah, di sini kamu lihat, di sini anak-anak lihat, Edo, dia pemilik sepeda. Dia pemilik sepeda, tetapi di sini Edo itu dia juga ikut tarik lot. Bukan berarti bahwa, teman-teman, Mutiara, Beni, ini kan sepeda saya, jadi saya yang duluan ya. Tidak, di sini Edo juga ikut tarik lot. Berarti di sini Edo juga di sini, Mutiara juga, Beni juga, mereka bertiga sudah mengamalkan sila yang kelima tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tadi Mutiara
Edo dan Beni, mereka tarik lot kan, kita tahu tadi. Nah, jadi di situ, di sila kelima, dinyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Jadi tadi Edo ini, dia memperlakukan temannya Beni dan Mutiara ini secara adil. Dia bilang kita pakai tarik lot saja supaya adil. Jadi tidak ada yang bilang, saya pemilik sepeda, saya duluan. Atau Mutiara ini perempuan, jadi Mutiara terakhir. Tidak. Jadi mereka ini sudah berlaku adil di sini. Mereka melakukan tarik lot itu sudah adil. Jadi semuanya juga menerima bahwa Mutiara pertama, Edo kedua, dan Beni ketiga. Jadi di situ anak-anak, dari cerita tadi kita sudah tahu, kita lihat bahwa Mutiara, Edo, dan Beni mereka sudah melakukan bentuk pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Edo, Mutiara, dan Beni mereka melakukan tarik lot. Nah, apakah ada anak-anak yang masih ingat? Mengapa ya Edo, Beni, dan Mutiara melakukan tarik lot? Betul sekali. Tujuan Edo, Mutiara, dan Beni melakukan tarik lot adalah agar mereka dapat bermain sepeda secara bergiliran dengan adil. Nah, kira-kira bilangan yang mereka temukan ketika melakukan tarik lot itu bilangan apa-apa saja ya? Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata bilangan yang mereka temukan adalah bilangan 549, 421, dan 495. Di sini teacher sudah menyediakan tabel yang berisi bilangan dan nilai tempat dari bilangan tersebut. Yang pertama ada bilangan 549. Nilai tempat dari bilangan 549 adalah nilai tempat ratusan dari bilangan 549 adalah 5. Kemudian nilai tempat puluhan ditempati oleh angka 4 dan satuannya ditempati oleh angka 9. Berikutnya bilangan 421. Nilai tempat ratusan ditempati oleh angka? Iya, ditempati oleh angka 4. Kemudian nilai tempat puluhan ditempati oleh angka 2 dan satuannya ditempati oleh angka 1. Dan yang terakhir, bilangan 495. Nilai tempat dari bilangan 495, ratusannya ditempati oleh angka 4, puluhannya ditempati oleh angka 9, dan satuannya ditempati oleh angka 5. Di sini urutan angka ratusan yaitu
5, 4, dan 4. Kemudian, apabila kita diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar, syaratnya adalah anak-anak harus melihat nilai tempat ratusan dari bilangan-bilangan tersebut yang paling besar. Ya, di sini nilai tempat ratusan yang paling besar adalah angka very good, angka 5. Berarti otomatis dari ketiga bilangan ini urutan yang paling besar adalah good, 549. Berikutnya masih tersisa 2 bilangan lagi yang akan kita urutkan mulai dari yang paling besar. Kira-kira setelah 549, bilangan berikutnya bilangan apa ya? Nah, anak-anak harus melihat lagi nilai tempat ratusan yang paling besar berikutnya. Di sini, kedua nilai tempat ratusan yang ditempati oleh bilangan 421 dan 495 ini sama. Ratusannya sama, yaitu 4. Kalau begitu, bagaimana ya caranya supaya kita mengetahui kedua bilangan ini? Kira-kira yang paling besar yang mana ya? Berikutnya anak-anak harus melihat puluhannya. Ya, di sini puluhan yang paling besar antara dua bilangan yang tersisa adalah antara 2 dan 9. Puluhan yang paling besar itu yang mana ya? Apakah 2 atau 9? Iya, very good. Yang paling besar adalah 9. Berarti otomatis urutan bilangan yang paling besar berikutnya setelah 549 adalah very good, 495. Dan yang terakhir, yang tersisa di sini adalah 421. Jadi di sini anak-anak bisa melihat urutan bilangan yang paling besar adalah 549, 495, dan 421. Ketika anak-anak menemukan jika nilai tempat ratusan dan nilai tempat puluhan dari kedua bilangan itu sama, maka anak-anak harus membandingkan nilai tempat satuannya. Ya, jadi anak-anak lihat satuannya. Jika nilai tempat ratusan dan nilai tempat puluhannya sama. Nah, sekarang kalau teacher minta urutkan bilangan-bilangan tersebut mulai dari yang paling kecil. Berarti yang pertama, anak-anak harus melihat nilai tempat ratusan yang paling kecil. Ya, di sini ada 5 dan 4. Yang paling kecil yang mana? Iya, 4. Berarti kita tinggal pilih antara 421 atau 495. Karena di sini ratusannya sama, 4. Karena diminta
urutan bilangan yang paling kecil, maka anak-anak melihat juga puluhan, nilai tempat puluhan yang paling kecil antara 2 dan 9. Yang paling kecil adalah very good, angka 2. Berarti otomatis kita sudah menemukan urutan yang paling kecil adalah 421. Kemudian kita lihat lagi. Oh, sisa masih tertinggal 549 dan 495. Nilai ratusan yang paling kecil antara 5 dan 4, yang paling bawah ini kira-kira yang mana ya yang paling kecil? Very good. Yang paling kecil setelah 421 adalah very good, 495. Nah, berarti tinggal satu bilangan yang belum kita masukkan di sini. Bilangan berapakah itu? Iya, 549. Ya, atau ketika anak-anak sudah menemukan urutan bilangan yang paling besar, kemudian teacher minta lagi urutan bilangan yang paling kecil dengan bilangan yang sama, maka anak-anak tinggal membalikan saja. Ya, 421, 495, dan 549. Begitu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semangat belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Jika anak-anak menemukan kesulitan dalam mempelajari materi ini, anak-anak bisa langsung bertanya kepada orang tua ataupun langsung kepada teacher. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Bye. Terima kasih. Kita terlahir di